Kemudian di atas panggung bikin canggung. Kalau udah di atas panggung, apalagi diliatin orang banyak, kadang emang gitu, deg-degan sampai bikin hilang konsentrasi. Yang ini lucu lagi pemirsa, di acara Isra Mi'raj tapi malah joget-joget. Udah gitu si mbaknya main buru-buru selesai aja nih, sedangkan 3 temennya masih asyik joget. Dia pun tampak bingung sampai salah satu temannya nggak bisa nahan ketawa. Koreo pun jadi kacau karena udah nggak kompak lagi semua. Belum selesai Besti, buru-buru amat sih. Duh, Kak Ari Tulang pasti emang sedih melihat ini. Lagi acara drama di sekolah, emang bener ada aja dramanya. Lagi tegang-tegangnya cerita, si Mas Bersarung ini pakai acara kejengkang pas duduk. Sontak semua pemain dan penonton pun jadi tertawa terbahak-bahak. Kalau kata warganet, malunya sampai tamat sekolah. Coba bayangin kamu masih kelas 10 harus menanggungnya 2 tahun lagi. Pules banget nih bang tidurnya. Pasti pemirsa pernah dengar orang bilang adem banget kayak ubin masjid. Nah, si abang satu ini membuktikannya. Saking ngantuknya, dia sampai ketiduran di dalam masjid. Bukan sebentar, tapi sampai para jamaah mau melaksanakan sholat. Pas dibangunin, tetap aja nggak bergeming. Padahal di belakangnya diliatin ciwi-ciwi yang sudah siap sholat pakai mukena. Sekalinya sadar, baru ngulet. Ya, ternyata rame orang. Langsung pakai jurus 1000 bayangan, kabur. Di sekolah lagi jam kosong emang enaknya tidur. Ayo, siapa yang pernah kayak gini? Saking enaknya tidur sambil pakai headset bluetooth, si Ujang ini nggak sadar kalau yang bangunin dia Pak Guru. Dicolek berulang kali, ngeles. Colek lagi, ngeles. Sampai akhirnya dia marah mukul meja. Ternyata Pak Guru yang ada di depan mata. Nah kan, kena jewer. Gimana? Kapok nggak Jang? Ok. Masih satu server ketiduran di sekolah. Kali ini tidurnya sampai bikin lapak sendiri di depan kelas. Ibu gurunya juga diam aja, nungguin Pak Ijo bangun. Pas bangun, langsung kaget dan salting gara-gara nggak bisa keluar dari kursi. Daripada makin salah, cium tangan Bu Guru aja deh. Siapa tahu dimaafin. Selamat, kamu langsung jadi legend di sekolah sampai 100 tahun ke depan. Kalau ada yang susah, Mawar. Dengan penuh percaya diri, dia bikin konten menyelinap keluar dari pagar dan tertutup rapat. Gak lama, ada abang ojol keluar dengan cara buka slot pagar yang ternyata gak terkunci. Si Mawar auto malu, ketawa sampai jongkok-jongkok gitu. Lain kali dicek dulu ya mbak, tapi lumayan nih buat hiburan warga plus 62. Ketika momen sakral berubah jadi dagelan. Siapa yang pernah terjebak karena ngikutin omongan Pak Penghulu? Tetap fokus ya Besti, hati-hati jadinya kayak gini. Setelah akad nikah, si mbak pengantin baru ini diminta untuk mengikuti kata-kata Pak Penghulu saat menerima mahar. Tapi karena iseng biar suasana nggak tegang, jadinya malah gini nih. Dan insya Allah jika tidak berhalangan nanti malam dibayar tunai. Sontak para tamu undangan pun tertawa mendengar ucapannya. Sampai dia juga malu sendiri terheran-heran. Akibat gagal fokus, bawaannya jadi pengen menghilang dari muka bumi. Selain akad nikah, momen paling haru dalam prosesi pernikahan adalah sungkeman, di mana kedua mempelai meminta restu pada orang tua. Lagi momen-momen mau sedih, kedua orang tua diminta untuk memegang pundak kiri. Ibunya udah bener, pasti bapak, eyalah malah pegang pundaknya sendiri. Pas sadar, langsung salting karena malu. Gak apa-apa ya pak, Maya nih sering mulat dikit. Alhasil, momen sedih pun berubah jadi lawak. Mood banget sih bapak, juara.
Di hari bahagia banyak tamu yang hadir. Yoi, saatnya unjuk kebolehan. Apalagi di depan mertua, ya kan? Cakep nih, bikin terpukau. Ceritanya si abang mau pamer skill taekwondonya. Permulaannya udah meyakinkan. Pasal tuh kedubrak, gagal mendarat sempurna. Jadi yang malah tengkurap di lantai. WK. Meski nahan sakit, tetap tersenyum ya bang. Kalau kata warganet, sakitnya nggak seberapa, malunya ya nggak ketolongan. Lumayan lah ya, encok-encok dikit. Nah lo, salah mobil. Nih Besti, pentingnya ngecek plat nomor mobil kalau dijemput atau naik mobil yang warnanya dan bentuknya mirip-mirip. Si Mbak Lastri ini dengan penuh keyakinan buru-buru ke mobil hitam depan dan langsung buka pintu penumpang. Pas dilihat, tara, loh kok beda orang? Dengan malunya dia tutup pintu lagi. Terus lagi sambil cari mobil yang dituju. Untung aja ya kan pakai masker. Jadi lumayan lah malunya ketutup 50%. 50% sisanya malu banget. Sampai satu Indonesia sekarang lihat. Wah. Kalau yang ini sebenarnya nggak sengaja ngerekam. Niatnya sih mau joget tok-tok. Terus dari arah belakang ada emak-emak yang jalan dan buka pintu mobil. Si mbak pun terkaget-kaget. Si ibu baju merah juga nggak malu langsung pergi karena salah mobil. Siapa nih yang sering kayak gini? Lumayan deh sakitnya. Udah paling salah kalau nongkrong sama temen terus ada kejadian memalukan. Fix bakal dibahas seumur hidup. Ceritanya si mbaknya ini mau masuk ke dalam kafe, tapi karena kacanya terlalu bening, dikira nggak ada pintu. Alhasil kejedot lumayan kenceng sampai dia jongkok kesakitan. Gak ada halaknya, temen yang satu langsung berdiri kirain mau nolongin. Ternyata deketin pintu kaca terus difoto bekas make up yang menempel. Duh ini sih paling banter ya, benjol dikit lah. Kejadian memalukan gara-gara kejadian kaca bening berikutnya terekam dalam kamera pengawas. Entah apa yang lagi dipikirin sama si mas baju kuning. Bisa-bisanya dia lari terus tahu-tahu nabrak pintu kaca yang ada di depannya. Temennya lagi rebahan di sofa sampai bangun gara-gara dengar suara kenceng. Emang kacanya tebel ya? Nih buktinya pren, pas diketok bunyinya mayan sih. Mayan bikin migrain 3 hari, 3 malam. Wah. Gini jadinya kalau ngikutin tren. Pemirsa masih inget dong sama video ini? Dimana seorang perempuan mencoba gelar alas di atas kolam, terus lempar bantal, lompat, tiduran, santai deh sambil mengapung. Nah gak mau kalah, bu ibu berikut ngikutin trennya. Belum mulai aja si ibu udah rempong buka alasnya.